Welcome to Kali Gua. Kita ke puncaknya guys, puncak Saku. Setelah perjalanan jam sekarang seperti menuruni sungai. Subhanallah. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Coynisme Motovlog. Di hari Sabtu ini tanggal 8 November saya touring. Touringnya berdua ya, sama teman saya itu di depan yang pakai jaket merah. Rencananya mau pergi ke Kali Gua Kebun Teh ya, Kali Gua tuh Kebun Teh Paguyangan, Brebes. Ya, lanjut saja. Kita gaspol. Di depan seperti biasa, kalau dari Celuk perbatasannya lewat Sungai Cisanggarung. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe channel Coynisme Motovlognya. Oke, sekarang saya masih di jalan Brebes ya, Brebes Ciledug. Oke teman-teman, jadi dalam perjalanan ke Kali Gua ini kurang lebih memakan waktu 2,5 jam ya, 2 jam sampai 2,5 jam lah. Kurang lebih perjalanannya 60 km dari tadi keberangkatan awal saya dari Ciledug ya. Oh ya, sekarang sekitar jam 12 ya teman-teman, tadi saya startnya 12 jam. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh teman kantor ya, yang namanya ini Iman. Oh ya, dia juga punya channel YouTube ya, namanya Mantu Channel, Man2 Channel. Barangkali mau di subscribe juga, monggo. Kalau saya jangan lupa ya, balik lagi Coynisme atau search aja COYNISME, Coynisme atau Al-Fatihkhair ya di pencarian YouTube. Ya teman-teman, dalam vlog ketiga ini saya pergi lagi ke Brebes ya, tapi tepatnya sekarang pergi ke Kebun Teh Kali Gua. Cuaca hari ini di siang hari ini cukup terik ya, cukup panas, tapi agak sedikit gelap, awannya tuh agak abu-abu, tapi nggak begitu mendung ya. Mudah-mudahan aja nanti nyampe tujuan tidak hujan ya, cuacanya sejuk, bisa lihat pemandangan. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah memasuki wilayah Ketanggungan ya teman-teman, Tanggungan. Di depan ada lampu merah, kalau ke kiri itu ke arah Cirebon ya, kalau ke kanan bisa ke arah Slawi, Tegal ataupun Purwokerto, tergantung tujuan teman-teman mau kemana ya. Sudah hijau, masuki kawasan
lumayan ya tanggungannya. Kita ke arah kiri teman-teman. Ada petunjuk arah lagi ke kanan ke arah Purwokerto, ke kiri kita ke arah Selawi. Kemana nih? Sepertinya ambil ke arah Purwokerto ya arahnya. Kita naik jalan layang. Ya kembali lagi teman-teman. Ini saya nggak tahu daerah apa ya, cuma masih di Brebes karena memang tujuannya ke Kali Gua di Brebes juga. Kalau nggak salah ini jalan ini ya apa Songgom gitu. Loh, ini kontur jalannya udah banyak yang rusak-rusak lagi ya teman-teman, meskipun di beton ternyata bukan jaminan untuk jalan awet. Ya jalan penghubung Brebes Purwokerto ini seperti salah jalan utama ya, sering dilewati mobil-mobil besar, kemudian juga mobil bus-bus antar kota ya, terutama mau ke arah Purwokerto. Sekarang udah mulai perbaikan lagi karena mungkin persiapan untuk arus mudik Lebaran juga ya. Wah, itu banyak besi-besi teman-teman, lumayan tuh cair kalau dikiloin ya. Wah ternyata ini jalurnya lumayan ini juga ya, lumayan ya. Kalau untuk motor sih mungkin masih itu ideal untuk dilalui. Kalau mobil kayaknya jangan lewat sini. Sepertinya ini beton yang di kanan kirinya emang diangkutin ya, mau di pengecoran ulang kembali. Karena sebelum jalan ini pun tadi udah ini banyak yang rusak, betonnya udah nggak enak gitu lah. Aduh ini banyak lumpur, licin, hati-hati. Bismillah. Sampai mana nih? Kalau tahu jalannya begini nggak lewat sini. Apa boleh buat teman-teman? Jalan alternatif Bumi Ayu Purwokerto lurus. Oh ternyata emang dialihin teman. Ini kalau hujan sih bakal licin ya. Ibu-ibu guys bawa anak diikat. Aduh, saya takut slip, bannya licin. Ini kayaknya pulangnya jangan lewat sini lagi harusnya. Bahaya. Di sini kalau setiap arus mudik pasti ini ya teman-teman, rame. Bahkan beberapa kali di sini jalanan macet. Motor-motor biasanya kadang sana lewat pinggir-pinggir sawah. Kalau udah stuck ya. Sini kanan kirinya macet di sini. Kayaknya ada pelebaran jalan juga sih di sini. Iya, kayaknya ini sekalian pelebaran jalan juga. Soalnya kalau tidak salah ingat, kanan ini masih ada warung-warung yang jualan oleh-oleh, kalau nggak salah dulu ya, oleh-oleh telur asin gitu atau bawang gitu. Kayaknya ini lebih dipinggirkan lagi ya, mepet sungai sama mepet ke sawah jalannya. Kayaknya sih di hot mix ya. Licin banget guys itu. Yang bubur. Oke, hati-hati ya teman-teman. Barangkali nanti dari kalian ada yang melewati jalur ini mau ke arah Purwokerto, sedang ada perbaikan jalan. Ya
Ini jalan sudah mulai kembali enak, sudah mulai halus, sudah diaspal ya. Karena yang saya pernah lalui itu kayaknya belum diaspal, masih beton. Wah, ini jalannya udah enak nih. Diarahin ke kiri kah? Oh enggak. Oh, kalau mobil ya benar. Diarahinnya ke kiri. Ini kita ya teman-teman, ternyata kalau dari arah Purwokerto menuju ke Brebes itu tadi diarahinnya ke kanan ya. Kalau dari arah Purwokerto ke Brebes. Untuk yang mobil. Pantesan dari tadi saya nggak lihat mobil itu dari arah Brebes ke Purwokerto tadi. Samping itu sungai ya, tidak ada pembatas jalan, hanya ada petok-petok. Wih. Cecep pakai motor CB. Lengang banget ya teman-teman. Untuk jalan sebesar ini termasuknya lengang ya, nggak banyak mobil besar. Apa jangan-jangan di depan ini ya apa dialihkan untuk mobil-mobil besar kayak mobil bus atau mobil kontainer atau ya pokoknya kendaraan-kendaraan besar lah. Jauh ini saya belum lihat, biasanya bus-bus apa Sinar Jaya itu lewat sini ke arah Purwokerto ataupun bus-bus Jogja. Ya teman-teman, meskipun ini jalannya cukup lengang, tapi harus tetap ini ya, apa namanya, hati-hati kalau melintasi jalur ini, karena jalannya tidak semulus yang tadi. Ini cukup banyak apa namanya tambalan-tambalan yang membuat motor kita jadi bumpy ya, loncat-loncat. Motor saya nggak bisa dibawa kecepatan 100 teman-teman, motornya nggak getar, paling 80 mentok. Kan ada lampu merah tunjuk jalan Purwokerto lurus, Jatibarang ke arah kiri. Oh iya, benar saja teman-teman, kayaknya ini untuk mobil-mobil besar dialihin yang dari arah Purwokerto. Jalannya mengecil ya teman-teman. Tadi jalannya lebar, sekarang jalannya agak lebih sempit. Yuk, Habib. Teman saya udah jauh di depan. Kayaknya jalan ini juga perlu diperbaiki sih, wajib. Ini jalannya lebih parah daripada tadi. Untuk jalan antar kota ini wajib diperbaiki sih. Aduh, bumpy banget nih. Bumpy, terus juga cenderung relatif kecil jalannya. Kayak harusnya jalan yang kayak tadi tuh diterapin di sini juga ya. Ini masih daerah Margasari, Tegal. Sepanjang jalan tadi banyak pabrik-pabrik ya, mulai banyak pabrik-pabrik, sama kayak di daerah Cirebon bagian timur, bagian Brebes di Pantura ya. Itu udah banyak pabrik-pabrik sepatu biasanya, atau garmen. Slawi kanan, Cilacap lurus. Kanan tuh berarti balik lagi Slawi, Purwokerto, Cilacap ke kiri.
Selawi Cirebon ke kanan, berarti balik lagi. Cilacap berarti bisa lewat sini, maupun yang waktu kemarin saya ke Gunung Lio tuh, Yogyakarta. Naik flyover lagi guys. Oh. Ini kayaknya masih daerah Prupuk. Bukan kerupuk ya, Prupuk pakai P. Prupuk Selatan. Bus Agramas kayaknya Jogja deh. Nah ini apa nih, pembatasan apa nih? Selamat jalan Kabupaten Tegal. Oh kayaknya kita masuk ke Kabupaten Brebes again. Kita masuk ke Kabupaten Brebes lagi. Kecamatan Tonjong. Nah ini baru nih, wush, Murni Jaya. Sekarang udah jam 1 ya teman-teman. Tadi saya berangkat dari start pointnya di pom bensin Ciledug itu setengah 12 ya. Kita istirahat dulu guys. Ya, kita lanjut perjalanan. Setelah istirahat, makan siomay, sholat di masjid, kita lanjut perjalanan guys. Masih di daerah Tonjong, Brebes. Kalau tadi saya lihat map sih sekitar 1 jam 30 menit lagi ya. Bis Budiman, Tasik Jepara. Tasik Jepara, mantap. Depan ada Bapak Cecep. Ya sebenarnya perjalanan ke Kali Gua ini tidak begitu direncanakan ya. Awalnya saya saja sendiri untuk ya biasa konten setiap minggunya kan. Tiba-tiba teman saya Iman pengen ikut, akhirnya berdua. Tapi pas mau berangkat tiba-tiba Pak Cecep ini nelpon. Dia nanyain hari ini jadi enggak. Ternyata dia tahu kalau saya mau ke Kali Gua. Akhirnya dia ikutlah, nyusul. Tadi juga dia nyusul guys posisinya. Nggak berangkat bareng. Jadi sekitar udah nyampe Brebes, dia tadi ada di belakang. Bisa kekejar ya ternyata. Jadi begitu guys, asal mulanya guys. Serem juga ya tadi ya. Lampu merah. Kita ambil kiri guys. Ada penunjuk jalan tuh. Oh bener guys, Purwokerto. Haji Barang Purwokerto lurus. Bumi Jawa Sirampok. Bumi Jawa guys. Wih, Masya Allah, bagus guys pemandangannya guys. Jembatan apa nih guys? Lampu merah lagi, berhenti, nyasar guys.
Bener kan? Lihatnya jalan motong nggak tahu. Jadi nyasar. Nyari batu guys. Batu. Kalau motong lebih cepet sih mungkin. Wah, ya kita lihat aja. Sekarang 1:30. Waktu normalnya kita kalau misalnya jalan biasa itu 2:30. Ini jalan motong atau lebih cepat atau sama aja. Subhanallah guys, pemandangannya bagus. Mantap. Oh, ini jalur yang realnya. Ini ketemu juga kali gua. Mantap guys, mirip kayak Kuningan sih sebenarnya. Ini meskipun nanjaknya nggak curam tapi nanjaknya panjang. Nanjak men, nanjaknya mantep men. Jalannya belah guys. Masya Allah. Wih, mantap guys. Ikan pinus. Ini ngeri banget sih guys. Kirinya langsung jurang. Ya 11-12 kayak Gunung Liau kemarin, tapi bedanya Gunung Liau tanjaknya curam banget. Jadi nanjaknya nggak terlalu curam tapi nanjaknya nggak habis-habis, terus nanjak. Kalau naik ke pegunungan atau perbukitan itu telinga jadi ini ya, apa kayak budek terus tiba-tiba kebuka gitu, klek. Gigi satu dor, oper gigi satu katanya. Kuat gigi kedua juga, nggak terlalu patah sama curam Gunung Liau sih. Ini mah aman. Kalau Gunung Liau kemarin gigi satu anjay. Finish.
suhunya dingin guys, tapi enak asli sini. Desa wisata Pandansari, memasuki desa wisata Pandansari guys. Kondisi cuaca sudah mendung ya, udah agak gerimis, masih belum nyampe juga ini kebun tehnya. Mirip di Kuningan Cigugur ya ini wilayahnya. Banyak yang nanam ini, apa namanya, sayuran. Masya Allah guys. Dingin guys. Teh kali 2. Nah ini dia, sampai guys, kita nyampe. Welcome to Kali Gua. Anjay. Ekstrim sekali ini. Ekstrimnya gara-gara ini ya guys, kerikil. Gravel, jalannya gravel. Wih, mantap guys. Wih, mantap guys. Subhanallah. Wih, mantap banget guys. Kiri kanan kulihat saja banyak kali banyak kebun teh. Aduh, ini jalannya. Aduh. Keren banget guys. Teman saya ngerekam pakai GoPro 9, saya pakai DJI Osmo Action 5 Pro.
Baterainya masih awet. Harus bayar ternyata 20.000. Ya namanya juga daerah wisata ya guys ya. Ya mudah-mudahan si masnya bilang tadi nggak usah bayar lagi di atas gitu ya. Mudah-mudahan benar nggak usah bayar lagi. Tadi katanya kalau weekend itu 25. Sekarang padahal weekend ya, hari Sabtu. Sekarang tadi masnya bilang cuma 20.000. Udah gua Jepang. Ada pos untuk ini ya, petani kebun teh. Ini jalannya full gravel guys. Bagus banget guys. Oh Allah, ini sih jalannya ekstrim gara-gara batunya ini loh. Waduh. Aduh, terjatuh. Banget guys. Cuaca sudah gelap. Turun guys. Ini seperti menerjang hutan ya teman-teman, menuju puncak Sakup kali gua. Sekarang jam 2:30 ya teman-teman. Kayak udah malam. Mendung banget soalnya. Mantep ya teman-teman, lihat kiri kanannya. Masya Allah. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon teh. Wah, kita ke atas guys. Jalur masuk wisata puncak Sakup. Ternyata kita ke puncaknya guys, puncak Sakup. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Aduh.
Untung kesininya bawa motor laki-laki ya, kayak Verza gitu. Repot banget kalau bawa motor metik. Aduh ya Allah. Puncak Sakup, oke. Diralat tadi perjalanan menuju kali gua. Ternyata perjalanan lebih tinggi lagi ke puncak Sakupnya guys. Ya memang di sekitar ini juga sih, Teh Kali Gua. Ya oke guys, akhirnya setelah perjalanan jam sekarang 2:30 ya. Ini kabut di mana-mana, sudah nyampe ke Kali Gua Bike Park Sakup. Ini udah kabut semua guys. Jarak pandang juga sedikit banget, gak kelihatan apa-apa. Ini harusnya kalau siang mah mantap atau pagi. Ini ada teman saya, Maulana ya Maulana. Gimana kesan-kesannya ke puncak Sakup? Parah jalannya. Parah jalannya sangat ekstrim guys. Bahkan ini kopling kayaknya mau selip, bahaya Coba lah turunnya nggak apa-apa lah, karena ini sih turun sih nggak nanjak. Bensin juga tinggal 2. Tadi nggak diisi full. Enggak. Aduh. Oke teman-teman, baiknya kalau ke puncak Sakup ini mungkin di pagi hari ke siang ya. Jangan jam sekarang 2:30 udah kabutnya, ya nggak kelihatan apa-apa guys. Oke, ini kesan-kesan dari Pak Cecep. Gimana Pak Cecep di puncak Sakup yang hujan? Puncak Sakup dengan ketinggian Puncak Sakup dengan ketinggian 2050 mdpl, ternyata cuacanya kurang beruntung karena ada kabut tebal, di samping hujan juga. Tapi yang mudah-mudahan kalau kesempatan kesini lagi kita dapat cuaca yang bagus. Ini kebetulan karena memang kita jalan sore, menjelang sore, ya wis lah gak apa-apa, ini buat pengalaman. Yang penting sudah nyampe. Yang penting nyampe. Oke. Lihat hujan dan kabut. Terjebak hujan dan kabut, puncak Sakup. Sayang bangetnya ini hujan dan kabut. Kalau nggak berkabut, ini pemandangannya mantap sih. Subhanallah. Terjebak. Kita memutuskan untuk pulang karena sekarang sudah jam 3 ya. Di situasi pegunungan kayak gini
kalau udah ada hujan, kabut. Takutnya kalau nunggu reda, nggak tahu kapan redanya gitu. Jadi mending kita cari aman aja pulang. Takutnya awet hujannya sampai malam gitu kan. Ada kita ini terjebak. Jalannya gelap. Tapi ini juga agak was-was sih, jalannya licin. Turunan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pelan-pelan guys. Aduh. Kayak wah, ini saya harusnya jangan pakai sarung tangan guys, dingin banget asli. Salah. Sepatu juga dingin banget nih. Masa? Aduh. Ini dua vlog ya. Dua vlog dari Gunung Lio, dan sekarang juga menjadi perjalanan yang ekstrim ya bagi saya. Yang sekarang turunan curam, jalanan licin. Bismillahirrahmanirrahim. Menerjang hujan dan kabut. Untuk teman-teman yang mau ke Puncak Sakub Kali Gua, tidak disarankan jika sudah mendung atau sudah berkabut ya, mending gak usah ke puncak karena tuh bahaya banget, turunannya ekstrim. Seperti menerungi sungai. Ya Allah. Mana ini? Licin. Ini benar-benar kayak ini ya, karung jeram, motor melewati sungai. Astagfirullah. Menegangkan guys. Sumpah ini vlog kedua menegangkan setelah Gunung Lio. Dingin banget lagi nih tangan sama kaki. Saya posisinya berada paling depan ya teman-teman. Iman sama Pak Cecep ada di belakang saya. Aduh, turunan agak curam lagi sini.
Ada air terjun dadakan. Jalannya benar-benar nggak kelihatan, depan sama air. Pantesan tadi ya orang-orang udah pada turun. Jadi pas kita mau naik ke atas, saya ngeliat ada rombongan ya, kayak touring juga, mereka pada turun guys. Cuma kayaknya nggak bisa rekam sama kamera. Alhamdulillah teman-teman, ini udah turun dari yang tadi sih. Kayaknya jalannya udah rada mending deh. Lihat teman-teman, kanan kiri kabut. Ini nggak tahu udah shock depan saya, kayak terjun. Shock depan saya nggak tahu udah ini semakin parah atau enggak. Aduh, jalanan terabas aja soalnya nggak kelihatan teman-teman. Subhanallah. Badai dan badai, hujan badai kabut. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, berikanlah saya dan teman-teman saya keselamatan sampai pulang ke rumah. Hampir jatuh, hampir jatuh guys. Sebentar. Aduh, clear. Astagfirullah. Hampir saja jatuh. Subhanallah. Benar aliran sungai ini.
saya kesel yuk. Pak Cecep mana? Oh. Tunggu, Pak Cecep belum kelihatan. Lanjut lagi teman-teman. Tadi saya sama Iman tuh nunggu Pak Cecep terlebih dahulu. Katanya tadi dia ketinggalan karena jatuh dia. Ngeguling terus motornya nggak bisa nyala. Tapi alhamdulillah aman. Dia sekarang ada di depan. Ini saya juga tangan kayaknya agak keceklik kesleo. Tadi nahan motor soalnya. Bismillah. Asli ini kalau udah nggak dingin aja kayaknya tangan agak bengkak. Kenapa nih? Tahu gak ini jam berapa? Ini sebenarnya masih 3:30 teman-teman. Tapi udah kayak maghrib. 3:30 sore di Kali Gua terjebak hujan badai. Aduh. Setengah 4 deh ini ya. Subhanallah. Off-road, ini mau off-road. Oh, subhanallah. Aduh. Aduh.
Ini jalan sungai ini mah. Mati motornya. Ya teman-teman, kita rehat sejenak karena hujannya mengerikan, terjebak. Aduh, wah ini juga mic basah. Ya mungkin vlog ini saya akhiri dulu dari saya dan teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe Motovlog Chinese Mood. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.